Kalau kita perhatiin cukup banyak profesional yang memilih kamera APS-C-nya. Itu adalah Sony FX30. Dan di video ini mungkin gue bisa bahas kenapa kira-kira mereka pilih kamera tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas alasan kenapa banyak yang pilih Sony FX30 sebagai kamera profesional di lini APS-C-nya. Dan ini berdasarkan pendapat gue pribadi aja, mungkin bersifat subjektif, dan gue sangat welcome kalau misalkan kalian adalah pengguna FX30, pengen taruh alasan kalian sendiri atau pendapat berdasarkan hipotesa kalian sendiri, kalian juga boleh taruh semuanya di kolom komentar. Dan di depan gue, ini bukan FX30 ya, ini adalah FX3, cuma sebagai untuk pajangan aja, karena gue tidak ada FX30-nya di sini. Tapi gue rasa ini tetap bisa jadi topik yang menarik dan bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang lain. Gue sampai pleset-pleset gitu ya. Dan yang pertama, alasan pertama yang menurut gua kenapa kamera tersebut populer adalah karena ini adalah kamera mirrorless modernnya Sony. Dimana maksudnya kamera tersebut udah membawa UI modernnya Sony yang mudah untuk dioperasikan, layarnya enak buat dilihat, dan bahkan udah gampang untuk diatur via touchscreen juga. Dan ini adalah salah satu penentu juga karena di versi-versi sebelumnya, paling nggak sebelum 6700 keluar ya, dan memang FX30 duluan yang keluar. Sebelum 6700 keluar, versi-versi lainnya kayak 6600, 6400, 6100, dan lain sebagainya di lini APS-C tersebut itu bawa UI yang masih sangat menyulitkan gitu dari versi Sony. Jadi ini salah satu penentu juga kenapa FX30 itu pilihan yang sangat populer. Lalu alasan kedua adalah tampang fisiknya. Karena tampang fisiknya ini membawa banyak advantage menurut gua, dimana sebenarnya kalau kita berbicara soal ganteng atau enggak itu subjektif ya. Menurut gua FX3, FX30 itu adalah kamera yang ganteng, dan kalau kalian setuju boleh komen juga di bawah. Tapi menurut gua itu adalah poin yang subjektif. Walaupun ya tetap emang lumayan banyak yang bilang secara tampang kameranya ganteng. Tapi kalau kita mau berbicara secara objektif, kamera ini terlihat lebih profesional dengan tampangnya ini, dengan skema warnanya, dengan banyak mounting point yang disediakan, dan kemampuan untuk di-rigging layaknya sebuah kamera sinema. Itu secara objektif akan memberikan poin kamera ini terlihat profesional, yang akan membuat ketika kita ngambil job di luar, itu klien akan melihat kita menggunakan kamera yang cukup profesional. Dan di luar itu, di luar kalau kita punya job dengan klien dan lain sebagainya, ketika kita sebagai content creator aja punya kamera dengan tampang seperti ini, itu membuat psikologis kita tuh lumayan semangat untuk produksi, dan menurut gue itu cukup valid gitu ya. Tapi kalian boleh juga kasih pendapat kalian di kolom komentar. Tapi menurut gue hal tersebut memberikan kepuasan tersendiri saat kita produksi dan memberikan motivasi untuk kita lebih rajin dalam berkarya. Jadi menurut gue itu adalah poin yang sangat kuat dari segi fisiknya doang. Apalagi fisiknya itu buat yang belum tahu, dia bener-bener sama persis ya antara FX30 dengan FX3. Emang perbedaannya cuman ya dari segi namanya di perinan di sisi atas. Kalau yang FX30 ya FX30, sama paling di bawah sini tidak ada tulisan full frame. Dan itu membuatnya ya ketika kita lagi ngejob, mungkin kamera utama kita adalah FX3 gitu kan, buat kamera secondnya pakai FX30, itu nggak akan terlihat timpang antara kamera yang sangat profesional dengan kamera biasa gitu. Kelihatan dua-duanya jadi kamera profesional. Yang balik lagi, secara fisik kamera ini punya poin yang sangat kuat. Selanjutnya yang jelas jadi poin paling kuat menurut gua adalah kapabilitas videonya. Ini adalah kamera yang memang banyak dipilih oleh para videographer. Karena secara konsep, kamera FX30, bukan ini ya, gue hampir salah gitu kan, ini adalah FX3. Tapi FX30 adalah kamera lini sinemanya Sony, yang konsep ke videografinya itu memang lumayan kuat. Walaupun kita pernah bahas kayak 4K slow-mo-nya dia ada cropping agak dalam, tapi paling nggak dia ada 4K slow-mo-nya. Dan di luar dari 4K slow-mo itu, secara keseluruhan sebenarnya the whole package sendiri kameranya ya udah layak juga untuk dibilang sebuah kamera sinema. Kayak kemarin dia dapat update juga, udah bisa pakai shutter angle sekarang, lalu fitur-fitur spesifik di videografi dan filmmakingnya juga sangat komplit. Sama tadi balik lagi mungkin nyambung dengan yang sebelumnya adalah soal fisik. Dia di FX30 untuk kamera APS-C dia udah membawa active cooling.
internal built-in di dalam bodinya yang membuatnya otomatis badak buat kalian yang banyak job yang butuh waktu lama gitu ya. Mungkin dokumentasi dalam jangka waktu lama, dokumentasi wedding, atau ya untuk filmmaking pun untuk job-job yang berat, kameranya jadi sangat reliable dengan adanya internal cooling tersebut. Lalu terakhir, alasan yang menurut gue bikin kamera ini menarik, tapi mungkin ini bukan yang bikin dia populer ya, karena yang gue lihat tidak banyak orang yang bahas ini. Gue nggak tahu mereka tahu apa enggak soal fitur ini, tapi ini yang bikin gue agak kepincut juga sebenarnya. Jadi gue memang lagi pertimbangin antara FX3 atau FX30 gitu kan. Karena support ke aplikasi monitor and control-nya Sony. Dimana aplikasi tersebut benar-benar terasa profesional, benar-benar bisa jadi field monitor gitu kan. Ketika kita pakai iPad atau tablet atau HP kita gitu, kita pakai aplikasi tersebut, bisa connect ke kamera dan previewnya tuh minim latency. Dan nggak cuma preview ya, kita bisa atur beberapa settingan juga langsung dari iPad. Kalau dalam case gue pakai iPad gitu kan. Dan koneksinya direct ke kamera. Sama sebenarnya dia bisa juga kalau kita pakai multi kamera gitu kan, selama kamera yang sama-sama support si monitor and control app ini, kita bisa atur semuanya dari satu iPad doang. Itu adalah workflow yang gue sebenarnya keracunan ketika gue nyoba untuk produksi pakai iPhone ya. Tapi ternyata Sony bisa gitu kan pakai monitor and control app tersebut. Cuman yang gue tahu kalau Android nggak bisa multicam-nya. Yang gue tahu ya, kalau yang dari gue baca-baca, gue belum sempet coba, tapi paling nggak di iPad atau di iOS gitu ya, itu bisa pakai beberapa kamera untuk multicam dan semuanya bisa kita atur langsung dari si aplikasi monitor and control app tersebut. Dan itu adalah salah satu yang menurut gue bikin gue sangat keracunan gitu untuk mempertimbangkan kamera ini. Walaupun kalau dari segi timing memang agak sulit ya, kayak dari segi timing gue takut akan keluar versi terbarunya gitu. Jadi kita belum tahu nanti bakal pilih yang mana. Cuman monitor and control app sendiri itu ternyata kemarin diupdate dan mereka udah support beberapa kamera lain. Kayak Sony A74, yang sayangnya A74 kita udah dijadiin hadiah lomba waktu itu. Sama mereka juga udah support ZV-E1. Tadinya aplikasi ini khusus untuk lini sinemanya Sony aja, tapi ternyata udah dikasih juga ke beberapa lini non-sinemanya Sony, dan menurut gue itu lumayan menarik. Kalau kalian punya ZV-E1 atau A74 boleh tuh buat dicoba. Karena itu aplikasi yang gokil banget juga setelah kita coba gitu ya, nambahin produktivitas banget, dan balik lagi kita jadi nggak repot pakai field monitor, pakai iPad doang, itu sangat-sangat membantu gitu, meningkatkan produktivitas banget. Dan belum lagi ngeliat layarnya yang tajam banget di iPad gitu ya, jadi bikin syuting tuh berasa enak gitu, berasa seru. Tapi ya, itu sih beberapa alasan yang menurut gua jadi alasan kuat kenapa FX30 menjadi sebuah kamera APS-C profesional yang menarik gitu. Karena menurut gua di level tersebut, untuk kamera APS-C yang concernnya memang lebih untuk videografi, udah ada internal cooling gitu kan, dengan beberapa fitur-fitur cinema, kayaknya belum ada sih penggantinya gitu ya. Belum ada lawannya, baru si FX30 ini doang. Jadi ya cukup wajar lah kalau kamera tersebut lumayan populer dan banyak dipakai oleh para content creator. Belum lagi, ini nggak masuk list gue sih, belum lagi kameranya sebenarnya masuk tadi poin kedua. Kayaknya gue muter-muter nih otak gue. Tapi secara fisik gitu ya, kameranya juga fotogenik gitu. Kalau kita sebagai content creator, fotoin workdesk kita ada FX30, ya orang bisa bilang itu FX3 juga gitu kan. Tampangnya terlihat sama. Jadi bikin kita lebih semangat gitu buat nonton. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue. Kalau ada koreksi atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga video ini bisa jadi sedikit mengisi waktu kalian dan bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh di kolom komentar. Udah muter gak sih? Kayaknya gue udah nyebut itu ya. Belum ya? Tapi ya kurang lebih begitu. Ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada SK, dan jangan lupa untuk berkarya.